Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Wirayuda dari kelas 11 MIPA 2, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja pada otot. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan bagian dalam pada otot. Pada otot terdapat serat otot atau biasa disebut dengan miofibril yang jelas terlihat pada gambar di atas. Pada setiap miofibril terdapat beberapa unit pita gelap dan pita terang yang biasa disebut dengan sarkomer. Dan sarkomer ini terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis yang berselang-seling sehingga terlihat tampak seperti otot lurik. Filamen tebal yaitu miosin terletak di tengah sarkomer dan juga dibatasi oleh garis M. Sedangkan filamen tipis yaitu aktin yang berada di sisi luar sarkomer dan dibatasi oleh garis Z. Aktin dan miosin ini yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau bisa berkontraksi. Yang kedua yaitu mekanisme gerak pada otot. Di sini, kontraksi otot dimulai ketika kepala miosin menghidrosis ATP adenosin trifosfat menjadi ADP, adenosin difosfat dan inorganis fosfat. Setelah ATP dihidrosis menjadi ADP dan inorganis fosfat, hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berdekatan dengan bind aksin dan membentuk cross bridge. Peristiwa ketika kepala miosin mengikat aktin biasa disebut power stroke. Peristiwa ini memicu filamen miosin dapat mendorong filamen aktin hingga ke garis M dan membuat sarkomer menjadi pendek. ADP dan inorganis fosfat akan terlepas selama proses power stroke dan membuat kepala miosin menunggu molekul ATP baru untuk melakukan kontraksi kembali. Pada saat menunggu, kepala miosin akan melepaskan diri dari aksin dan akan membuat otak berelaksasi. Di sini, kontraksi otot juga memerlukan energi dan oksigen. Energi tersebut disuplai dalam bentuk energi kimia. Fase kontraksi di sini disebut juga fase anaerob karena energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Oksigen diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP plus energi. Selanjutnya, ADP terurai menjadi AMP plus energi. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin plus fosfat plus energi. Energi-energi ini semua digunakan untuk kontraksi otot. Energi ini menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Selama otot berkontraksi, kreatin fosfat menyumbangkan fosfofirut pada ATP. ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP dan menghasilkan energi. Jika kehabisan ATP dan tinggal ADP yang tersisa, maka ADP pun akan terurai menjadi AMP seperti proses kimia pada gambar di atas. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.